Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan munculnya dinasti Fatimiyah. Fatimah Az-Zahra adalah putri dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Khadijah, suami dari Ali bin Abi Thalib dan ibu dari putra Hasan dan Husain. Dia sangat terkenal di dunia Islam karena hidup paling dekat dan paling lama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang yang tersebar hampir semua negeri Islam. Di dunia Syiah dia memperoleh tempat tersendiri, yaitu menjadi sasaran pujaan, dan keturunannya bersama Ali diklaim sebagai Ahlul Bait, pewaris kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 2 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah tahun ke-5 dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Saudara laki-lakinya yang tertua Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimah Az-Zahra dapat dibagi ke dalam dua periode, masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja dewasa di Madinah. Pada masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan, banyak tekanan dan penyiksaan, karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode masa remaja dan dewasa di Madinah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama itu. Setahun setelah hijrah, dia dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang ingin menikahinya, diantaranya tokoh-tokoh sastra, orang-orang terpelajar, pahlawan-pahlawan perang, dan orang-orang kaya. Hal ini adalah wajar karena dia adalah wanita yang dihormati. Ia putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah hendak dilamar oleh Abu Bakar dan Umar, keduanya sahabat Nabi Muhammad, namun ditolak secara halus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali sebenarnya tidak berani melamar Fatimah karena kemiskinannya, tetapi Nabi Muhammad mendorongnya dengan memberi bantuan sekadarnya untuk persiapan rumah tangga mereka. Mas kawinnya sebesar 500 dirham atau kurang lebih 10 gram emas. Sebagian diperoleh dengan menjual baju besinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Ali sebagai suami Fatimah karena ia adalah anggota keluarga yang sangat arif dan terpelajar, di samping merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Dari pernikahan Fatimah dan Ali, lahirlah Has dan Husain. Keduanya terkenal sebagai tokoh Syiah yang mati terbunuh di Karbala. Di samping keduanya juga lahir anak ketiga Muhsin serta dua anak perempuan, Ummi Kulsum dan Zainab. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian mereka tetap bahagia lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berkata kepada Ali, Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku, siapa yang membuatnya gembira maka ia telah membahagiakanku. Ini dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan keinginan seorang tokoh Quraisy untuk menikahkan anak perempuannya kepada Ali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ceraikan dulu Fatimah jika Ali berniat untuk menikahinya. Ini merupakan bukti kuat akan kecintaan Rasulullah kepada putri bungsunya. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi memanggilnya dan berbisik kepadanya. Tangisannya makin bertambah. Lalu Nabi berbisik lagi, dan dia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan orang kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal, tetapi dia tersenyum karena seperti kata ayahnya, dialah yang pertama yang akan menjumpainya di akhirat nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Darinya banyak diriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah tokoh wanita dalam bidang kemasyarakatan, orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Tak lama setelah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah jatuh sakit.
meras ajal sudah dekat, dia membersihkan dirinya memakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian dibantu oleh iparnya Asma bin Abi Thalib. Dia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali suaminya yang boleh menyentuh tubuhnya. Setelah meninggalnya Fatimah, didirikanlah dinasti Fatimiyah, khilafah beraliran Syiah yang berkuasa di Afrika Utara dan Mesir tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi sampai 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Para khilafah yang pernah berkuasa ialah Ubaidillah atau Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Muis, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Muntasir. Dinasti ini mengambil namanya dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para khalifah Fatimiyah mengembalikan asal-usul mereka kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya gerakan Fatimiyah yang di Afrika Utara mencapai kekuasaan di bawah pimpinan Ubaidillah Al-Mahdi, berakar pada sekte Syiah Ismailiyah yang doktrin-doktrinnya berdimensi politik, agama, filsafat dan sosial, dan para pengikutnya mengharapkan kemunculan Al-Mahdi. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ali dan Fatimah melalui garis Ismail putra Ja'far As-Sadiq. Namun musuh-musuh dinasti Fatimiyah menolak bahwa asal-usul mereka tersebut adalah dari Ali, menuduh mereka sebagai penipu, dan sesuai dengan kebiasaan Arab kuno untuk memberi asal-usul Yahudi pada orang yang mereka benci. Ubaidillah dituduh sebagai keturunan orang Yahudi, sampai sekarang pun asal-usul mereka tersebut masih belum diketahui kepastiannya. Berdirinya dinasti Fatimiyah bermula dari masa menjelang akhir abad ke-10 bila mana kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan daerah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinasikan lagi. Kondisi seperti ini telah membuka peluang bagi kemunculan dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah terutama yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi Abbasiyah ini telah menyulut timbulnya pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini meras tertindas serta membuka kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Di Afrika Utara kelompok Syiah Ismailiyah mengkonsolidasikan gerakannya, dan pada tahun 909 Ubaidillah Al-Mahdi memproklamasikan berdirinya Khalifah Fatimiyah yang terlepas dari kekuasaan Abbasiyah. Ia mulai memperkuat dan mengkonsolidasikan khilafahnya di Tunisia dengan bantuan Abdullah As-Sissi, seorang dai Ismailiyah yang sangat berperan dalam mendirikan Daulah Fatimiyah di Tunis. Waktu itu muncul juga perlawanan-perlawanan terhadap khilafah ini dari kelompok-kelompok pendukung Abbasiyah. Kelompok yang berafiliasi ke dinasti Umayyah di Andalusia maupun kelompok Khawarij dan Barbar. Setelah basis kekuasaan di Tunis kuat, khilafah Fatimiyah di bawah Al-Muis Khalifah keempat dengan panglimanya Jauhar Al-Khatib Asikili dapat menguasai Mesir pada tahun 969. Ia mendirikan kota baru yang disebut Al-Qahirah atau Kairo yang berarti kota kemenangan dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota khilafah Fatimiyah pada masa-masa selanjutnya. Pada periode Mesir ini dinasti Fatimiyah mencapai puncaknya, terutama pada masa kepemimpinan Al-Muis. Al-Aziz istananya bis menampung 30.000 tamu, masjidnya sangat megah, perhubungan sangat lancar, dan keamanan terjamin. Perekonomian dibangun, baik sektor pertanian, perdagangan maupun industri sesuai dengan perkembangan teknologi pada waktu itu. Di bidang kebudayaan dinasti ini juga mencapai kemajuan pesat, terutama setelah didirikannya Masjid Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan selanjutnya Masjid Al-Azhar ini telah dimanfaatkan baik oleh kelompok Syiah maupun Sunni. Dinasti Fatimiyah dapat maju antara lain karena militernya kuat, administrasi pemerintahannya baik, ilmu pengetahuannya berkembang dan ekonominya stabil. Namun dinasti Fatimiyah kurang berhasil dari bidang politik dalam dan luar negeri, terutama ketika menghadapi kelompok Nasrani dan Sunni yang lebih dulu sudah mapan di Mesir. Sesudah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz pamor Fatimiyah menurun karena banyak khalifahnya yang diangkat pada usia yang masih sangat belia, sehingga di samping mereka hanya menjadi boneka para wazir, juga timbul konflik kepentingan di kalangan penjabat istana dan di kalangan militer antara unsur Barbar, Turki Bani Hamdan dan Sundan.
Terlebih lagi para penguasa itu tenggelam dalam kehidupan mewah dan adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada rakyat yang mayoritas Sunni. Dalam kondisi khilafah yang sangat lemah, konflik kepentingan yang berkepanjangan di antara penjabat dan militer dan ketidakpuasan rakyat atas kebijakan pemerintah, muncul bayang-bayang serbuan tentara salib, merasa tidak sanggup menghadapi tentara salib. Khalifah Az-Zafir melalui wazirnya Ibnu Salar minta bantuan kepada Nuruddin Az-Zanki, penguasa Suriah di bawah kekuasaan Baghdad. Nuruddin Az-Zanki mengirim pasukannya ke Mesir di bawah Panglima Syirkuh dan Salahuddin Yusuf bin Al-Ayyubi yang kemudian berhasil membendung invasi tentara salib ke Mesir. Namun dalam perkembangan selanjutnya dalam tubuh dinasti Fatimiyah masih juga terjadi persaingan memperebutkan posisi wazir. Dalam persaingan ini bahkan ada yang mengundang kembali tentara salib Prancis untuk dijadikan backing. Maka pada tahun 1167 pasukan Nuruddin Az-Zanki kembali memasuki Mesir di bawah pimpinan Syirkuh dan Salahuddin. Kedatangan mereka kali ini tidaknya membantu melawan kaum salib tetapi juga untuk menguasai Mesir. Daripada Mesir dikuasai tentara salib lebih baik mereka sendiri yang menguasainya. Apalagi Perdana Menteri Mesir waktu itu Syawar telah melakukan pengkhianatan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan tentara salib sekaligus juga menguasai Mesir. Semenjak itu kedudukan Salahuddin di Mesir semakin mantap. Ia mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang mayoritas Sunni. Kesempatan ini yang juga bertepatan dengan sakitnya Al-Hadid oleh Nuruddin dipergunakan untuk menghidupkan kembali Khilafah Abbasiyah di Mesir. Maka pada tahun 1171 berakhirlah riwayat dinasti Fatimiyah di Mesir yang telah bertahan selama 162 tahun.